Bagi kalian yang malas baca manhwa, maka kalian telah menemukan channel yang cocok. Selamat datang di channel Alur HW. Di ending part 1 sebelumnya, Ilshin berhasil menggagalkan Hunter yang ingin menipu di toko Dahae, serta sistem menyarankan untuk memberikan cincin druid pada Lightning Empress atau Seongmiri. Penasaran sama lanjutannya kan? Langsung aja, silahkan menikmati. Ternyata yang mengintip Ilshin adalah Seongmiri. Dia masih penasaran mengapa Ilshin bisa pulih secepat itu tanpa high class potion, terlebih lagi Ilshin hanyalah Hunter rendahan. Seongmiri masih dibuat penasaran siapa Ilshin ini dan dia menduga bahwa Ilshin bisa membantunya untuk melewati batasan kekuatannya. Tetapi Miri juga tetap waspada, ia takut kakaknya mengetahui hal itu. Saat ia masih memikirkan itu, tanpa sadar Ilshin menemukan Miri dan ingin memberikan cincin druid seperti yang disarankan oleh sistem. Tampak dari sebuah gedung kekuatan listrik yang hebat menjulang ke langit. Profesor mengatakan bahwa kekuatan Miri saat ini berada di tingkat kelas A. Miri pun terkejut saat mendengar hal itu. Padahal hanya memakai sebuah cincin, namun ia bisa melewati batasannya dari kelas B. Seorang pria menepuk tangannya saat mendengar penjelasan dari profesor tadi serta memberinya sebuah pujian. Di sebelahnya pria berambut merah memberikan jempol. Namun wanita di sebelah nampak seakan tidak peduli. Wanita itu menegaskan bahwa Miri jangan terlalu sombong. Ia baru hanya naik satu tingkat ke kelas A. Pria berambut merah langsung menyaut bahwa ia tidak sabar untuk bekerja sama dengan Miri untuk raid ke dalam dungeon. Wanita tadi memanggil Seongmiri. Kemudian ia menegaskan bahwa jika Miri melewati batasnya dan berpikir untuk balas dendam, maka dengan berat hati ia akan menghabisi Miri dengan tangannya sendiri. Namun Miri dalam hatinya menolak peringatan itu dan tetap akan melakukan balas dendam jika ia mendapatkan kekuatan yang maksimal. Miri sudah menemukan seseorang yang pantas untuk membantunya melewati batasan kemampuannya dan beranggap bahwa balas dendam bukan lagi sebuah mimpi belaka. Berpindah ke apartemen Yu Ilshin. Dia saat ini lagi tidur, namun tiba-tiba skill Blind Guards AS-nya aktif lagi seperti sebelumnya. Di sana terlihat seperti Raja Monster yang bersembunyi di balik tirai. Ia memerintahkan salah satu jenderal, yaitu Jenderal Kamikiri. Ia memerintahkan Jenderal Kamikiri untuk memimpin 5 juta pasukan di bawah perintahnya untuk menghabisi dewa yang disembah oleh semut hitam, atau dengan kata lain Yu Ilshin. Ia memiliki dendam kepada Ilshin karena telah menghabisi pemimpin semut dan 100.000 pasukannya. Jenderal Kamikiri merupakan salah satu jenderal dengan gelar pedang kaisar. Jenderal Kamikiri menduduki posisi jenderal keempat dari 10 jenderal yang ada. Dengan senang hati Jenderal Kamikiri menerima perintah itu. Seketika Ilshin terbangun dari tidurnya dan membuat ekspresi ketakutan. Ia terbangun dari kamarnya yang masih terlihat bolong dan bersyukur bahwa itu hanyalah mimpi. Namun ia berpikir sejenak memastikan ulang bahwa tadi bukan mimpi. Pasalnya ia pernah mengalami hal serupa dan hampir meninggal karena diserang oleh 100.000 pasukan semut. Dan ia terkejut bahwa pasukan yang akan datang nanti jumlahnya 5 juta pasukan. Ilshin sempat depresi dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Seketika handphonenya berdering, ada seseorang yang mengirimkan pesan kepadanya. Pengirim pesan tersebut bernama Soundless Creeping Nikmare dan ia mengajukan pertanyaan kepada Ilshin apakah Ilshin menginginkan kekuatan. Ilshin menjawab pesan itu, bertanya siapa dia. Alih-alih menjawab pesan Ilshin, ia malah mengatai Ilshin sebagai dewa muda yang lemah dan meminta Ilshin memberikan persembahan 100 manusia dari planetnya. Jika Ilshin melakukannya maka, saat membaca itu Ilshin dibuat murka. Seketika ia hendak menekan fitur blok pesan, namun seseorang itu panik dan menyuruh Ilshin berhenti. Seketika skill Blind Guards AS aktif lagi. Ia melihat layar sistem. Jenderal Kamikiri terlihat sudah bersiap untuk perang. Ia mengancam akan memotong Ilshin dan memberikan kepalanya kepada rajanya. Seketika muncul waktu 3 hari sebelum Jenderal Kamikiri beserta pasukannya datang. Ilshin terlihat cemas. Bukan hanya Ilshin. Saintes dan 101 pengikutnya gemetar penuh rasa takut saat mendengar berita tersebut. Ilshin kemudian segera membuat rencana untuk menghadapi para semut itu. Dari atas terlihat apartemen Ilshin berlubang cukup besar. Ia ternyata sedang menggunakan kemampuan penilaian pada dirinya sendiri di depan cermin. Seketika sistem memberikan notif berhasil menilai Lord Yu Ilshin. Sistem memberikan catatan bahwa Ilshin sangat lemah dan seorang bajingan. Seketika Ilshin terkejut dan memaki sistem lagi. Sesaat kemudian Ilshin kepikiran untuk membeli sesuatu pada God Shop. Seketika ia melihat skill bernama Flame of Gena dan memuji skill tersebut. Ia refleks membeli, namun seketika ia kecewa saat skill tersebut telah aktif. Ia memaki skill ampas ini yang hanya seperti korek api padahal namanya terlihat keren. Iklan dalam toko itu mengatakan akan bagus jika dikombinasikan dengan jari tengah Ilshin. Namun ia merasa seperti ditipu. Seketika ia teringat saat ia ingin membuang handphonenya. Dalam hatinya ia bersyukur tidak jadi membuangnya. Tiba-tiba handphonenya berdering lagi. Ternyata itu dari bosnya. Ternyata Ilshin sudah lebih dari seminggu belum melanjutkan novelnya padahal Ilshin sudah meminta gajinya terlebih dahulu.
Pak Bos menjelaskan itu dengan aura mematikan. Ilshin seketika takut dan merasakan aura dari bosnya. Ilshin dengan refleks meminta maaf kepada bosnya dan mencari alasan untuk menjelaskan kepada bosnya bahwa ia mendapatkan banyak masalah akhir-akhir ini. Seketika bosnya percaya kepada Ilshin. Kemudian ia berteriak ingin minum extra jos. Ia kemudian membuka toko dan membeli 20 botol extra jos dan langsung meminumnya. Seketika rate asimilasinya meningkat dari 5% menjadi 10%. Unik authority milik Yu Ilshin telah diperkuat. Titel benevolent saviornya naik menjadi kelas E dari sebelumnya kelas F. Setelahnya dia terlihat seperti orang mabok karena telah menghabiskan 20 botol extra jos. Ia menatap laptopnya dan bertanya sudah sampai mana novelnya ia tulis. Beberapa jam kemudian ia mengirimkan novelnya pada editor. Keesokannya Miri membawa kue dan ingin memberikannya pada Ilshin. Ia terlihat gugup sebelum memasuki apartemen Ilshin namun ia telah memutuskan dan menghilangkan rasa gugupnya. Perlahan ia mulai menaiki tangga dan berdiri tepat di depan pintu apartemen Ilshin dan mulai menekan bel. Miri menekan bel beberapa kali namun tidak ada jawaban dari Ilshin. Ia menduga bahwa Ilshin tidak ada di sini. Tiba-tiba pintunya terbuka. Miri perlahan masuk dan memastikan apakah Ilshin ada di dalam. Namun Ilshin tidak ada di situ, hanya tersisa laptopnya yang masih menyala. Di dalam kantor terdengar seseorang yang mengoceh kepada Ilshin karena ia telat mengirim skrip novelnya. Orang tersebut mengambil handphonenya dan mengirim pesan kepada Ilshin bahwa ia terlambat mengirim skrip lagi. Namun tiba-tiba seseorang melempar tumpukan kertas di atas meja. Pria tersebut sentak terkejut. Ternyata itu Ilshin. Dengan ekspresi bangga dengan hasil kerja kerasnya. Pria tersebut memegang kertas dan terharu seakan ingin menangis. Ilshin pun tersentuh saat melihat wajah sang manajer. Dengan penuh rasa gembira sang manajer mengajak Ilshin mukbang daging di salah satu restoran. Ternyata itu tadi hanya hayalan Ilshin. Ia ternyata diculik dan diikat dengan rantai besi oleh 3 orang. Ternyata 3 orang itu adalah hunter palsu yang hendak menipu di toko serbaguna kemarin. Ilshin masih berngigau. Ia berteriak kesenangan yang membuat 3 hunter tersebut terlihat merinding. Ilshin membuat wajah mengerikan seakan sedang menyantap 2 porsi daging wagyu. Seketika 3 hunter itu dibuat ketakutan, mereka refleks menjauh dari Ilshin. Namun Ilshin tampak kebingungan. Ketua geng tersebut menyalakan kekuatan apinya sedangkan rekan yang berotot menahan dan ingin menghajar Ilshin karena telah membuat mereka ketakutan. Sedangkan Ilshin sendiri kebingungan mengapa ia dirantai. Ilshin masih tidak bisa mencerna keadaan yang sedang terjadi padahal tadi dia lagi sedang menyantap daging wagyu. Ia keheranan di mana tempat ini. Hunter yang menyalakan api memuji Ilshin karena dalam kondisi sekarang ia masih bisa tenang. Saat skill penilaian aktif, Ilshin mulai sadar. Mereka adalah hunter penipu beberapa hari yang lalu. Ilshin kemudian berteriak, apa yang kalian mau dengan menculikku? Mereka menjelaskan bahwa Ilshin telah menghancurkan bisnisnya dan ia meminta kompensasi atas perbuatan Ilshin. Namun Ilshin mencari alasan dan mengatakan bahwa ia tidak membawa handphonenya. Namun salah satu hunter menunjukkan kepada Ilshin kalau mereka membawanya. Tiba-tiba sistem memberikan notif, waktu yang tersisa hingga pasukan imperial yang dipimpin oleh Jenderal Kamikiri beranggotakan 5 juta prajurit mencapai Yu Ilshin. Menghitung mundur, hunter yang memegang handphone Ilshin terheran dan bertanya apa-apaan ini. Saat waktu pengingat menjadi 0. Ilshin langsung panik dan menyuruh mereka untuk membuang handphone itu sejauh mungkin. Saat hunter api mengoceh ke arah Ilshin, tiba-tiba jutaan semut mulai keluar dari handphonenya. Pria tersebut mulai dikerumunin para semut itu dan ia meminta tolong kepada rekannya. Seketika pria tersebut hilang dimakan oleh prajurit semut yang jumlahnya 5 juta. Mereka mulai kebingungan dan bertanya serangga apa ini. Terlihat Jenderal Kamikiri berada di depan dan memimpin para semut. Para hunter yang menculik Ilshin mulai kelabakan. Mereka menduga bahwa kemampuan Ilshin adalah mengendalikan serangga. Ilshin terkejut para hunter itu bisa melihat mereka dan dapat diserang juga oleh para semut. Ketua geng itu memuji Ilshin dan ingin mencoba menyerang serangga tersebut. Seketika kobaran api besar mendatangi pasukan semut. Ilshin terkejut mengapa kekuatannya kuat padahal di sistem tertulis pria itu memiliki kekuatan api yang lemah. Setelah api menghilang Ilshin terkejut. Terlihat bahwa pasukan semut seakan ikut terbakar oleh serangan api tadi. Mereka murka karena Ilshin telah menghabisi rekannya dan mencoba untuk menghabisi Ilshin. Ilshin mulai panik saat mendengar ancaman tadi. Namun seketika hunter itu terjatuh seakan terkena serangan. Ternyata pria itu terkena serangan oleh batu kecil yang mengenai kepala belakangnya dan membuatnya kehilangan nyawa. Ilshin dan pria berotot terheran saat melihat kejadian itu. Ternyata yang menyerangnya adalah pasukan semut. Dengan arahan dari Jenderal Kamikiri mereka mulai mengincar dan menyerang pria berotot dengan ketapel. Saat pria berotot ingin keluar ternyata pintunya terkunci persis seperti yang Ilshin alami. Tanpa basa-basi sang jenderal menyuruh tembak. Seketika ratusan batu mulai terbang dan menyerang pria berotot dan menghabisinya. Saat melihat pria berotot Ilshin mulai panik dan bertanya bagaimana caranya untuk kabur dari sana. Ilshin mulai menyalahkan dirinya sendiri dan berandai-andai kalau dia tidak bermain game ini mungkin saja nyawanya bakal aman. Jenderal Kamikiri mulai menyindir Ilshin dan mengatakan bahwa bawahan Ilshin sangat lemah. Dan ia akan memastikan bahwa hari ini adalah kematianmu wahai Dewa Semut Hitam. Ilshin terlihat pasrah jika hari ini adalah hari kematiannya. Namun seketika dari ujung gudang terlihat cahaya dan tiba-tiba muncul serangan petir biru yang membuat Yu Ilshin dan Jenderal Kamikiri terkejut.
Jenderal Kamikiri dengan penuh keheranan dari mana bawahan Evil God ini? Seong Miri langsung berdiri di depan Ilshin dan menanyakan keadaannya. Seong Miri mulai menyerang prajurit semut yang tersisa. Terlihat banyak semut yang gosong akibat serangan Miri, namun Jenderal Kamikiri masih berdiri kokoh menahan serangan Miri. Saat melihat itu Ilshin tertawa dan mengejek para semut. Jenderal Kamikiri terkejut bahwa Evil God memiliki kekuatan untuk memerintah bawahan yang begitu kuat. Dengan penuh tekad, Jenderal Kamikiri membuang mantelnya dan bersumpah akan berjuang hingga tetes darah terakhir dan setidaknya bisa merenggut nyawa bawahan Evil God. Miri saat itu masih memberantas para semut itu dan ia keheranan mengapa ada banyak serangga di tempat ini. Para prajurit semut mulai pesimis dan menyuruh jenderal untuk mundur. Namun, sang jenderal merapalkan sebuah mantra. Ia meminta kekuatan yang hebat. Seketika, jenderal tersebut berada di dimensi yang berbeda dan muncul tembok bermata yang banyak. Anomali itu meminta persembahan jika menginginkan pedang yang sangat hebat. Sang jenderal memilih mempersembahkan kepala dari tiap prajuritnya yang masih hidup di bawah pimpinannya. Seketika, anomali tersebut setuju. Saat para semut masih mengoceh ingin kembali, tiba-tiba Jenderal Kamikiri mengangkat tangannya dan menebas semua kepala prajurit semut yang tersisa. Ilshin dan Miri yang menyaksikan itu terkejut. Setelah persembahan selesai, Jenderal Kamikiri memperoleh kekuatan yang hebat. Ia mengeluarkan auranya dan membuat Ilshin serta Miri terkejut. Ilshin keheranan dan bertanya apakah dia baru saja menghabisi semua prajuritnya sendiri. Ilshin mengaktifkan kemampuan penilaiannya dan ia baru sadar kalau Jenderal Kamikiri mengincar kepala bawahan Evil God. Seketika itu juga, Jenderal Kamikiri melesat dengan sangat cepat ke arah Seong Miri. Miri terkejut dan sempat mengeluarkan skillnya, namun dengan mudah ditahan oleh Jenderal Kamikiri. Sang jenderal pun dapat memotong serangan Miri. Saat melihat itu, Ilshin dan Miri sangat terkejut. Sang jenderal mulai lompat dan mengarah ke Seong Miri. Dengan kekuatan penuh, ia mulai menyerang. Ilshin mulai berteriak histeris. Terlihat jelas sang jenderal sepertinya berhasil melancarkan serangannya. Serangan itu sangat dahsyat, bahkan sampai mengenai Ilshin di belakang. Saat membuka matanya, Ilshin sangat terkejut. Ia menoleh ke Seong Miri yang sudah kehilangan nyawa. Perasaan dalam dirinya mulai bergejolak. Sedangkan Jenderal Kamikiri ingin sekali menghabisi Evil God. Ilshin tak kuat menahan emosinya. Seketika muncul mata dari sebuah peti. Peti yang menyeramkan saat dia membuka game God Maker muncul di belakangnya. Saat kemarahan mulai menyelimutinya, tiba-tiba muncul notifikasi sistem. Sebuah authority kelas S. Dengan pemberian dari Soundless Trapping Nigmare, Ilshin bisa mengubah takdir seseorang. Sistem mengatakan bahwa ini adalah mimpi buruk yang masih belum terjadi. Namun, di waktu yang sama, ini adalah takdir yang akan terjadi. Jenderal Kamikiri dengan nada sombong ingin mengakhiri ini dan akan membawa kepala Evil God kepada rajanya. Kemudian, sistem mengatakan bahwa Yu Ilshin adalah makhluk yang dapat mengubah nasib makhluk hidup. Sistem kemudian menawarkan, apakah Anda ingin mengubah takdir makhluk hidup menggunakan Goddess Authority? 100.000 God Coin akan digunakan jika Anda menerima. Dengan penuh emosi, Ilshin menerima tawaran sistem. Seketika, cahaya menyinari seluruh gudang dan mata Ilshin mengeluarkan pancaran. Anda telah memutarbalikkan waktu dengan Goddess Authority. Mengubah takdir. Waktu kembali saat jenderal hendak menyerang Miri. Saat Jenderal Kamikiri melompat dan ingin menebas Miri, tiba-tiba rantai yang mengikat Ilshin hancur dan sistem memberikan notifikasi mengubah takdir Seong Miri. Saat Miri hendak menahan serangan Jenderal Kamikiri, dengan penuh kecepatan Ilshin menarik baju Miri dan membuat Seong Miri bergeser ke belakang sehingga tidak mengenai tebasan sang jenderal. Sang jenderal dan Miri terkejut seolah tak percaya. Ilshin dengan mata duanya mulai mengamuk. Seong Miri langsung membenarkan perkataannya bahwa Ilshin bukan hunter rendahan. Saat Ilshin bertanya keadaan Seong Miri, tiba-tiba sang jenderal mulai menargetkan Evil God. Hal itu membuat Ilshin sangat murka. Ia mulai mengeluarkan kekuatan duanya dengan mengangkat jari tengah yang mengeluarkan aura emas. Dari luar terlihat gedung yang awalnya kokoh tiba-tiba meledak sangat dahsyat. Dari kepulan asap terlihat bayangan Jenderal Kamikiri. Ia tak kuat menahan serangan dari Ilshin. Tubuhnya ikut menghilang. Dalam ruangan yang terlihat banyak kepulan asap, tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil. Di sana, Seong Miri menatap Ilshin dengan penuh kagum dan mengatakan bahwa pria ini adalah orang yang pantas menjadi masterku. Ilshin dengan rasa penasaran mulai mengambil pisau itu dan bertanya penuh keheranan. Benda apa ini? Sesampainya di apartemen Ilshin terlihat kebingungan. Terlihat seseorang mengangkat pengaduk semen, ternyata itu Seong Miri. Ia menjadi tukang kuli dengan niat memperbaiki kamar Ilshin. Ilshin tampak kaku dan tak tahu ingin berkata apa. Kembali ke sebelumnya. Ilshin masih memegang item pisau yang muncul ketika Jenderal Kamikiri tewas dan bertanya bagaimana cara menggunakan benda ini. Seong Miri dengan penuh kagum ia bertanya apakah Ilshin benar-benar seorang hermit, bahkan Miri sempat ragu. Karena Ilshin tampak tak pernah menunjukkan kemampuannya, Ilshin ingin menjelaskan bahwa ia bukan hermit namun ia bingung dari mana ia harus menjelaskan. Namun tiba-tiba Seong Miri menundukkan dirinya dan memohon dengan sangat mohon untuk membuatnya menjadi lebih kuat dari siapapun dan akan memberikan apapun yang Ilshin inginkan. Ilshin tampak keringatan.
Dalam benaknya ia tak ingin menimbulkan banyak masalah, tapi mengapa masalah datang terus kepadanya. Sesampainya di apartemen, Ilshin ingin melanjutkan menulis novelnya, namun Seong Miri masih mengikutinya. Dengan penuh canggung Ilshin bertanya, sampai kapan kamu mau tinggal di sini? Miri langsung merespon, sampai Ilshin mengajarinya. Dengan rasa frustrasi Ilshin menjelaskan bahwa ia bukan hermit melainkan hunter kelas G. Namun Seong Miri membantah dengan menjelaskan bahwa cincin yang Ilshin berikan dapat membuatnya bertambah kuat bahkan melebihi batasannya. Ilshin mencari alasan untuk menghindari Miri. Ia mengatakan bahwa ia mengambil itu dari tempat sampah. Tapi Seong Miri tidak peduli dan masih memohon untuk diberi kesempatan atas kesalahannya. Beberapa jam kemudian Seong Miri berhasil merenovasi apartemen Ilshin menjadi lebih baik. Saat Ilshin mendekati jendela, ia bertanya mengapa ada suara petir. Namun Seong Miri tidak menjawab. Tiba-tiba dari ponsel terdengar suara panggilan darurat dan ia harus segera pergi. Saat hendak pergi, Ilshin mencegahnya dan memberikan sebuah potion rasa ekstra jos yang biasa Ilshin minum. Saat melihat itu, Seong Miri langsung terkejut dan kekagumannya bertambah. Ia bertanya bagaimana cara Ilshin melakukannya. Itu mirip persis dengan Hunter Kang Woo yang dapat membuka Hunter Shop. Ilshin tak mengetahui siapa itu Hunter Kang Woo. Ia memberikan Seong Miri saran agar minum potion itu saat diperlukan. Seong Miri menaiki jendela dan berterima kasih atas hadiahnya dan akan mendengar nasihat Ilshin. Seketika ia terbang dari apartemen Ilshin sambil memegang potion ekstra jos itu. Saat melihat Seong Miri pergi, ia mulai berpikir kemana ia harus pergi mencari makanan yang enak. Saat pesanan daging Wagyu Ilshin datang, ia tak sabar untuk menyantapnya. Ia makan sambil menonton acara TV yang sedang menyiarkan berita bahwa ada seekor monster drake kelas S muncul di ibu kota karena gate break. Pengunjung yang menonton tampak kesal karena akhir-akhir ini sering muncul monster dengan rang tinggi di ibu kota. Pembawa berita menyampaikan bahwa beruntung ada seorang hunter tiba dengan cepat di lokasi. Saat ini hunter yang melawan Drake adalah seorang hunter kelas B, The Lightning Empress. Saat mendengar nama itu Ilshin terisak. Ia mulai memperhatikan dengan seksama liputan Seong Miri melawan monster drake itu. Ilshin kebingungan mengapa Seong Miri begitu ceroboh. Beralih ke sudut pandang Miri yang sedang melawan monster drake, monster itu mulai menyerang area sekitar Miri. Kekuatan tersebut sangat kuat bahkan tanah sekitar sampai retak. Terlihat Seong Miri telah menyelamatkan seseorang dari area tersebut. Setelahnya Miri menyuruhnya untuk lari sejauh mungkin dan ia akan menahan monster ini hingga bala bantuan tiba. Ia ragu apakah bisa mengalahkan monster ini yang kelas S. Ia tiba-tiba teringat peringatan dari kakaknya dan berharap semoga kakaknya tidak mengetahui hal ini. Saat ia terlena dalam pikirannya, tiba-tiba monster itu mulai menyerang. Miri berhasil menghindar dan mulai menyerang balik. Ia menciptakan bola listrik dan menghempaskannya ke arah monster itu. Monster tersebut sekilas terlihat seperti kesakitan. Wartawan di dekat situ pun mengira monster itu sudah dikalahkan. Semua orang di sana pun bersorak atas kemenangan Lightning Empress. Saat Miri merayakan kemenangannya, tiba-tiba ada serangan mendadak dari monster itu dan membuat Miri jatuh ke tanah. Wartawan dan penduduk di sana dibuat terkejut dan panik. Miri jengkel saat tahu kekuatannya belum cukup untuk mengalahkan monster itu. Ia teringat lagi peringatan kakaknya bahwa ia hanyalah hunter kelas B. Sesaat kemudian ia melihat potion yang diberikan oleh Yu Ilshin. Saat wartawan dan kameramen meliput kejadian, monster drake menoleh ke arah mereka dan perlahan mendekati mereka. Namun tiba-tiba di belakang monster tersebut muncul cahaya kuning. Itu adalah aura Miri yang telah meminum ekstra jos. Auranya sekarang bercampur aura ekstra jos. Ia kemudian menatap monster itu dengan tatapan tajam. Miri mulai mengeluarkan kemampuannya lagi, namun kali ini berbeda. Kekuatannya sekarang bertambah kuat setelah meminum ekstra jos. Ilshin dan para pengunjung yang menonton dari televisi pun dibuat keheranan. Saat melihat itu Ilshin pun berpikir, mengapa ia meminta Ilshin untuk mengajarinya padahal ia sudah begitu kuat. Setelah mengalahkan monster itu, Miri dihampiri wartawan untuk diwawancarai. Namun Miri tak menjawab satupun pertanyaan dari wartawan itu dan ia berteriak kepada kameramen apakah gurunya menonton siaran ini. Ia berhasil mengalahkan monster itu berkat minuman ekstra jos yang diberikan gurunya dan ia memberikan 2 jempol kepada gurunya. Sesaat kemudian Ilshin menonton siaran ulang di ponselnya dan terkejut yang menonton lebih dari 2 juta. Ia lebih terkejut lagi mengapa Miri mau makan mie ayam malang di apartemennya Ilshin. Ilshin bertanya mengapa Miri tidak langsung pulang. Bukannya keluarga Miri akan khawatir mengingat ia baru saja melawan monster kelas S. Dengan nada sedih Miri berkata bahwa tidak ada orang rumah yang mengkhawatirkannya. Ilshin beranggapan kalau Miri salah, pasti orang tua selalu khawatir pada anaknya. Apalagi Seong Miri adalah seorang wanita. Mendengar itu Miri mulai berduka lagi dan menjelaskan bahwa orang tuanya sudah meninggal akibat insiden Abyss Dragon. Ilshin tampak kebingungan dan tak tahu kejadian itu. Miri mulai menjelaskan secara singkat bahwa Abyss Dragon adalah kejadian mengerikan, di mana seluruh dunia bekerja sama hanya untuk menaklukkannya. Namun jutaan orang meninggal akibat kejadian itu. Seketika Ilshin memukul mulutnya karena tanpa sadar membuat Miri mengingat kejadian mengerikan itu. Ia langsung menawarkan mie ayam malang spesial kepada Miri untuk menghiburnya. Miri yang mendengar itu kemudian langsung terlihat ceria kembali. Saat Miri menyantap mie ayamnya dengan lahap, ponsel Ilshin memberikan notifikasi, jumlah ketertarikan dan rasa percaya target Anda sudah cukup. Jika target Anda mengucapkan kata kuncinya, Anda bisa mengaktifkan fight. Kata kunci aktivasi fight adalah, aku percaya Yu Ilshin.
Seketika Ilshin langsung teringat kalau aktivasi Fight sama seperti dulu saat aktivasi Fight kepada Saintes, maka sistem akan memberikannya banyak God Coin. Ia juga waspada jika para semut mulai menyerangnya lagi. Dengan senyum licik ia berkata semakin banyak God Coin maka akan semakin baik bukan? Ia kemudian meminta Miri mengabulkan permintaannya. Dengan senang hati Miri setuju dan akan mengabulkannya. Ia kemudian meminta Miri mengikuti perkataannya sekali saja. Miri pun setuju dan penasaran kata apa yang hendak ia ucapkan. Dengan polos Ilshin meminta Miri mengucapkan, "Aku mempercayai you Ilshin." Namun di saat itu juga Ilshin langsung pesimis dan takut Miri akan merasa jijik kepadanya. Tapi siapa sangka Miri langsung mengulangi perkataan Ilshin. Seakan tak percaya ia meminta Miri mengatakan ulang perkataan tadi. Dengan senyuman, Miri berkata, "Aku percaya you Ilshin." Seketika Ilshin terdiam, sistem memberikan notifikasi bahwa aktivasi Fight berhasil. Sistem memberikan selamat, Xiao Miri merupakan pengikut pertama Anda di bumi. Jumlah Fight saat ini, 1,102, kemudian ia mendapatkan kemampuan baru yaitu Skill Share. Deskripsi skill itu menjelaskan, Ilshin bisa meminjam kekuatan dari pengikutnya. Kemudian sistem menyuruhnya untuk mengumpulkan pengikut yang banyak dan lebih kuat. Target yang bisa digunakan untuk Skill Share pada saat ini hanya Xiao Miri. Bukannya senang, Ilshin malah jengkel. Mengapa ia tidak mendapatkan God Coin? Ia mulai memaki sistem itu sekali lagi. Saat melihat itu Miri bertanya dalam pikirannya mengapa ia terlihat kesal begitu. Tanpa sadar di belakang Miri terdapat sebuah portal, yang keluar dari portal itu seperti serangga dari Kekaisaran Raja Semut. Serangga itu melihat Ilshin dan mengkonfirmasi bahwa ia merupakan dewa dari semut hitam. Ternyata sang raja telah mengirimkan mereka untuk menyampaikan perjanjian perdamaian dan memberikan posisi tangan kanan raja jika dewa dari semut hitam itu menyetujuinya. Mereka bergegas menuju Ilshin untuk menyelesaikan tugasnya. Ilshin ternyata masih tidak mempercayai sistem karena ia merasa sering ditipu oleh sistem. Mana mungkin skill Miri yang begitu hebat bisa digunakan dengan mudah oleh orang lain. Ia mulai membuktikan dan mengaktifkan skill sharing. Seketika ruangan Ilshin dipenuhi oleh listrik berwarna biru seperti miliknya Miri. Delegasi serangga itu terkejut melihat petir yang tiba-tiba aktif. Seketika kekuatan listrik itu membuat area tempat tinggal Ilshin meledak. Serangan itu tanpa sengaja telah melenyapkan para delegasi perdamaian yang Raja Semut kirimkan. Xiao Miri begitu bahagia dan kagum saat melihat kekuatan Ilshin. Apartemen Ilshin rusak lagi. Dan tetangga depannya mulai memaki Ilshin karena kejadian seperti ini terjadi hampir setiap hari. Ilshin terpaku diam karena terkejut kekuatan yang ia keluarkan begitu dahsyat. Sedangkan Miri masih memuji Ilshin. Saat sadar apartemennya rusak lagi ia mulai panik. Ilshin langsung nangis dan bertanya berapa biaya perbaikan yang harus ia keluarkan. Di sisi lain pada ruangan dalam kastil semut, Raja Semut murka ketika tahu delegasi perdamaian yang ia kirim dihabisi oleh Ilshin. Dengan panik menteri itu menjelaskan bahwa Evil God tidak ingin perdamaian. Saat menteri itu ingin melanjutkan penjelasannya tiba-tiba sebuah tombak mendarat ke tubuhnya. Ternyata yang menombak adalah salah satu kaisar dari Raja Semut. Saat itu juga Raja Semut merasa terhina. Selama 500 tahun kepemimpinannya baru kali ini dia merasa dihina oleh Evil God. Raja Semut itu memerintahkan mereka untuk membawa kepala Evil God dan lakukan atas nama kekaisaran dan Divine Throne. Saat itu juga para semut menerima perintahnya dan segera membawa kepala Evil God itu. Keesokan harinya terlihat Miri sedang lari mengelilingi lapangan. Ilshin terkejut kalau Miri bisa lari secepat itu tanpa menggunakan kemampuannya. Hunter kelas atas memang beda. Miri bertanya apa dia harus berlari lagi. Ilshin bertanya apakah sudah 100 putaran. Dengan senyuman Miri mengonfirmasi benar pertanyaan Ilshin. Kemudian Ilshin menyuruhnya untuk istirahat serta memberikan potion extra jos kepada Miri. Dalam benaknya ia berpikir padahal itu hanyalah minuman extra jos. Tapi untuk Nona Miri apa ada efeknya? Miri mulai meminum extra jos itu. Ilshin mengira bahwa ia telah melakukan hal yang tidak berguna karena hanya menyuruhnya berlari dan memberikannya sebotol potion extra jos. Ilshin mulai merasa bersalah dan tidak enakan. Setelah istirahat sejenak, Miri bertanya apa yang harus ia lakukan lagi. Ilshin menjawab Nona Miri harus melakukan squat. Miri pun setuju. Saat itu juga Ilshin teringat skill penilaiannya. Mungkin Ilshin akan mendapat jawaban bagaimana cara melatih Nona Miri. Saat Miri melakukan squat, Ilshin menggunakan unik authority, The Blind Goddess Eye. Anda telah tiba di alam bawah sadar target Anda. Ilshin keheranan di mana ia berada. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyilaukan pandangannya. Ternyata aura itu berasal dari monster harimau yang sedang dirantai. Saat itu juga, sistem memberikan notif bahwa itu merupakan hodam dari Miri yang disegel selama 10 tahun. Catatan khusus, harimau ini diikat dengan skill kelas SS Chains of Restriction. Ilshin mulai menduga bahwa Miri sebenarnya adalah hunter kelas SS. Ilshin berpikir kalau ia bisa memotong rantai monster itu, kekuatan Nona Miri akan bangkit dan bisa jauh lebih kuat. Ilshin mulai mencoba menggunakan kekuatan jarinya untuk memotong rantai itu. Kembali ke cerita selanjutnya, Miri berterima kasih kepada Ilshin atas bantuannya hari ini. Ilshin mengingatkan untuk minum potionnya. Namun dengan secepat kilat, Miri pergi meninggalkan Ilshin. Ilshin dibuat penasaran. Jika saat ini Xiao Miri sudah begitu kuat, ia tak bisa membayangkan bagaimana kalau segelnya hilang sepenuhnya. Ilshin mengingat ulang kejadian barusan. Ia berhasil memotong rantai dari monster harimau itu dengan kekuatannya.
Namun rantai itu begitu banyak dan Ilshin akan dibuat kewalahan jika memotong satu persatu. Ia mulai penasaran siapa orang yang menyegel kekuatan Seong Miri. Saat ia berjalan pulang, orang-orang sekitar sangat terkejut dengan apa yang barusan mereka lihat dan bertanya, barusan itu apa yang lewat? Saat di perjalanan pulang, Ilshin mulai dibuntuti lagi oleh seseorang. Saat sampai di apartemennya, ia mulai frustrasi. Ia lupa kalau dinding apartemennya belum ia perbaiki. Saat itu juga, ponselnya berdering. Sistem mulai memunculkan kembali notif. Soundless Trapping Nikmare menatap Anda dengan putus asa. Saat membaca itu, Ilshin keheranan. Padahal kemarin ia sudah memblokirnya, kenapa ia masih mengganggu Ilshin? Ada juga muncul satu notif, All Slashing Heavenly Sword menatap Anda dengan kebencian. Ilshin menduga kalau orang itu mungkin pemilik dari pisau buah kecil itu. Saat mendengar itu, sontak Heavenly Sword marah dan menjelaskan bahwa pedangnya bukanlah sebuah pisau buah. Ilshin terkejut, orang itu bisa membaca pikirannya. Dengan kesal, ia memasukkan ponselnya ke saku baju dan mengomel bahwa ia tidak suka dibuntuti oleh orang lain. Mereka berdua pun mulai mengganggu Ilshin lewat ponselnya. Yang satu ingin meminta diblokir, sedangkan satunya ingin mengambil kembali pedangnya. Dengan kesal, ia mulai memaki mereka dan menjelaskan bahwa ia hampir meninggal demi mendapatkan pedang itu. All Slashing Heavenly Sword mengusulkan akan mengembalikan 2,2 juta gold coin yang Ilshin dapat dari prajurit kekaisaran sebagai sebuah penawaran jika Ilshin mengembalikan pedang miliknya. Dengan kesal, ia bertanya sejak kapan orang ini mencuri gold coinku. Soundless Trapping Nikmare mengatakan bahwa Ilshin harus memberikan pedang itu kepadanya dan menawarkan 10 juta gold coin. Saat mendengar 10 juta koin, Ilshin mulai berpikir bahwa ia bisa membeli skill lagi dan juga bisa memberikan Miri banyak minuman ekstra jos. Heavenly Sword gugup karena penawaran yang dibuat oleh Soundless Trapping Nikmare. Soundless Trapping Nikmare tertawa dan memanggilnya pengemis. All Slashing Heavenly Sword gemetar dan menawarkan authority pribadinya sebagai gantinya. All Slashing Heavenly Sword menawarkan unique authority miliknya yang bernama Apex of Swordsmanship. Mendengar itu, Ilshin cukup tertarik. Ia melanjutkan bahwa dengan authority itu, tidak ada yang bisa menyaingi penggunanya. Ilshin menutup mata dan membayangkan mimpi dari setiap pria yang ingin memiliki kemampuan berpedang. Saat itu juga, Soundless Trapping Nikmare menawarkan authority miliknya, yaitu Night Blooming Rose. Berbeda dengan pedang, itu lebih mirip seperti kemampuan penyihir. Penggunanya tak perlu berkeringat dan kotor. Saat membaca itu, Ilshin mulai bersemangat dan ia bertanya apakah ada penawaran lain dari mereka berdua. Sesaat kemudian, Ilshin memanen kemampuan baru. Ia mengambil keuntungan dari mereka berdua. All Slashing Heavenly Sword memberikan Ilshin unique authority miliknya, 2,2 juta koin, dan 3 kali tiket masuk Heavenly Sword S Treasure Archive. Sedangkan Soundless Trapping Nikmare memberikan unique authority miliknya, yaitu Night Blooming Rose. Ilshin mulai penasaran dengan kemampuan barunya dan ia ingin mencobanya. Pertama, ia mencoba kemampuan Night Blooming Rose. Sesaat kemudian, tidak terjadi apapun dan sistem memberikan notif bahwa Night Blooming Rose hanya dapat diaktifkan ketika pemiliknya tidur. Saat membaca itu, Ilshin mulai kesal dan merasa ditipu. Selanjutnya, ia mengaktifkan Authority Apex of Swordsmanship. Namun, beberapa detik telah berlalu tapi kemampuannya tidak bekerja. Ilshin mulai murka dan memaki kedua orang yang telah memberikan skill ampas kepadanya. Saat ia sedang mengoceh, tiba-tiba skill Apex of Swordsmanship aktif. Seketika ada yang berbeda dengan tubuhnya. Ia seperti dirasuki oleh sesuatu dan hasrat akan memotong. Seketika, ia mengeluarkan pisaunya dan ingin sekali memotong. Ilshin tidak bisa mengontrol hasratnya. Ia kemudian lari dan akan memotong segalanya. Dalam hati, Ilshin menolaknya, namun ia tidak bisa mengontrol tubuhnya. Saat malam, di sebuah restoran, terlihat dua pasangan pemilik restoran yang sudah melayani pelanggannya. Wanita itu mengajak suaminya beres-beres dan langsung pulang. Namun sang suami menolak karena ia harus menyiapkan sayuran untuk besok. Tapi sang istri menunjuk ke dapur dan mengatakan bahwa ia memiliki seseorang yang berbakat. Sang suami pun menyetujuinya. Terlihat seorang pria di dapur dengan cekatan telah membantu pemilik restoran. Pemilik restoran keheranan. Padahal, pemuda itu adalah langganan di sini selama bertahun-tahun. Tapi sekarang ia membantu meringankan pekerjaan mereka. Dasar pemuda yang sangat baik hati. Ternyata pemuda itu adalah Ilshin. Tubuhnya masih tidak bisa dikontrol dan ia masih berhasrat untuk memotong segalanya. Sesampainya di rumah, ia ngos-ngosan dan hampir sekarat. Ia langsung membuang pisau itu ke dalam laci lemari dan waspada terhadap kemampuan ini yang dapat mengendalikan emosi dan tubuhnya. Ia langsung melompat ke kasurnya dan bergumam kalau dia takkan menggunakan skill itu lagi. Karena terlalu kelelahan bekerja Rodi, ia mulai tertidur dengan sangat cepat. Tiba-tiba, rombongan semut yang dikirim oleh Raja Semut datang dan memastikan sebelum menyerang, Evil God harus tertidur agar mudah mengambil kepalanya. Mereka mulai membayangkan jika membawa kepala Evil God akan mendapatkan posisi tertinggi dari 10 Jenderal Master Pedang. Saat Ilshin sudah terlelap dari tidurnya, para serangga itu mulai merencanakan untuk menyerangnya. Namun, sesaat kemudian muncul tanaman bunga mawar dari tubuh Ilshin. Serangga yang melihat itu pun terkejut. Bunga mawar itu ternyata adalah kemampuan dari Night Blooming Rose.
Saat Ilshin tertidur, maka otomatis skill ini aktif. Para serangga yang telah terlanjur menyerang tiba-tiba dimakan oleh tanaman tersebut. Sang pemimpin yang melihat itu mulai panik, dan ia mengenali kemampuan itu. Pemimpin pasukan itu yakin bahwa tanaman itu adalah Nightmare Flower. Ia ternyata pernah membaca tentang tanaman ini pada arsip klannya. Tanaman ini dikenal sebagai dewa terkejam yang memakan 90% populasi kontinen 3000 tahun yang lalu. Ia adalah murid dari Soundless Trapping Nightmare, sang Nightmare Flower. Saat mengetahui itu, sang pemimpin menenangkan pasukannya, dan ia memastikan bahwa hari ini adalah hari bersejarah klannya. Ia akan menghabisi tanaman itu. Dengan sekejap, sang pemimpin melesat maju ke arah tanaman. Melihat semangat dari pemimpinnya, pasukannya mulai maju juga. Sang pemimpin memberi arahan agar menghindari tangkai bunganya dan mulai mendekati tubuh Ilshin. Namun, dalam sekejap, tanaman itu mulai memakan serangga-serangga itu. Sedikit demi sedikit, pasukannya mulai berkurang. Sang pemimpin dengan putus asa tidak bisa mengambil nyawa Evil God. Namun, dengan kemampuan terakhirnya, ia berharap bisa membawa bunga monster itu ke alam baka. Ia mulai mengumpulkan kekuatannya pada tombaknya dan melempar ke arah bunga itu. Namun, bunga itu dengan mudah menelan serangan itu. Sang pemimpin terkejut. Ultimate miliknya hilang dalam sekejap. Pemimpin pasukan dengan pasrah menerima ajalnya oleh tanaman monster tersebut. Ilshin masih mengigau lagi memakan daging wagyu. Di pagi harinya, Ilshin terbangun dalam keadaan perut yang terasa berat. Saat bangun, ia mengambil ponselnya dan mulai menonton video YouTube channel Alur HW. Ternyata bukan. Ternyata ada notifikasi dari Saintes dan 101 pengikutnya. Mereka meminta Ilshin untuk menyelamatkan mereka. Dengan panik, Ilshin bertanya apa yang terjadi pada mereka. Ilshin mulai khawatir dan menggunakan kemampuannya, penilaian, untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat selesai menilai, ternyata Saintes dan 101 pengikutnya yang lain telah diracuni oleh racun klan Killer Bee. Ilshin mulai panik dan bertanya kepada mereka mengapa bisa mereka diracuni oleh lebah. Ilshin menduga mereka merampok madu pada sarang lebah. Ia mulai panik dan mencari solusi pada ChatGPT. Namun, sistem memberi notif bahwa menu Miracle telah diaktifkan berkat keinginan Yu Ilshin dalam menyelamatkan pengikutnya. Ia bertanya, skill apa ini? Seketika deskripsi skillnya muncul. Singkatnya, skill ini dapat memberikan keajaiban kepada pengikutnya. Mereka akan merasa kagum atau ketakutan selagi mereka mengabdikan kepercayaannya pada Ilshin. Syarat mengaktifkan skill ini adalah 100.000 koin dan Divine Power milik Ilshin. Ilshin langsung menekan ya, dan tak peduli terhadap koin maupun Divine Power miliknya. Sebagian dari buah dunia yang Ilshin makan akan diserap untuk digunakan pada skill Miracle. Menuruti keinginan Yu Ilshin, keajaiban akan diberikan kepada pengikutnya. Setelahnya, Ilshin tiba-tiba merasakan kantuk yang luar biasa. Padahal ia baru saja bangun dari tidurnya. Seketika ia terjatuh dan tertidur. Sistem memberikan notif, title Benevolent Savior telah di-upgrade dari rang E menjadi rang D. Sifat Yu Ilshin berubah dari evil menjadi neutral. Beberapa dewa seperti Benevolent God dan Everlasting Bountiful mulai memperhatikan Ilshin. Berpindah ke sudut pandang Saintes, di sana ia dan rekannya yang lain merasa kesakitan dan tersiksa akibat racun yang ada di tubuhnya. Ia meminta tolong kepada dewanya untuk memberikan keajaiban pada mereka. Seketika muncul tetesan air berwarna emas. Saintes melihat ke arah atas. Ternyata turun hujan berwarna emas dari langit, dan hujan itu memberikan efek netral pada racun di tubuh mereka. Seketika itu pula, mereka memuji Ilshin dan berterima kasih sekali lagi karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Saintes kemudian berdiri dan memberikan pidato untuk rekannya. Ia menjelaskan bahwa Dewa Ilshin telah menyelamatkan mereka lagi. Maka, sudah saatnya mereka membalas kebaikan Dewa Ilshin dengan memberikan persembahan. Seketika rekannya setuju dan ingin melakukannya. Beberapa jam kemudian, Ilshin terbangun. Ia perlahan mulai duduk dan bertanya sudah jam berapa saat ini. Ia terkejut, tiba-tiba muncul Miri di hadapannya. Miri menjelaskan bahwa tadi pagi Ilshin bolos untuk melatihnya, jadi ia khawatir dan berinisiatif untuk datang ke apartemennya. Dengan penuh penasaran, bertanya, benda apa itu? Dari tadi aku melihatnya dan penasaran. Ilshin melihat itu pun bingung. Benda apa itu? Sistem langsung menjelaskan kalau itu adalah benda yang dibuat oleh para semut hitam sebagai rasa terima kasih dan fanatisme terhadap Ilshin. Sistem mengejek kalau benda itu menjijikan. Ilshin, dengan nada pesimis, bertanya, apakah benar menjijikan? Sedangkan Nona Miri malah melihat dari dekat dan menyimpulkan bahwa patung itu mirip Ilshin. Miri pun meminta izin kepada Ilshin untuk meminta patung itu. Ilshin pun membolehkannya. Namun dalam hatinya ia meledek Miri. Seharusnya Nona Miri butuh mengunjungi dokter mata. Ilshin kemudian menjelaskan bahwa ia tidak bisa melatih Miri hari ini. Miri pun mengangguk dan meminta waktu lain hari. Saat Ilshin ingin memulai menulis novelnya, ia terganggu oleh notif pada ponselnya. Ternyata Saintes memberitahu bahwa tunas pohon dunia telah tumbuh berkat hujan emas yang Ilshin turunkan. Namun, keadaan tunas ini tidak sehat dan akan layu dalam 24 jam kemudian. Ilshin kemudian refleks menggunakan kemampuannya, namun tidak efektif.
Ia teringat bahwa pohon dunia itu pasti asalnya dari buah dunia yang menyembuhkan luka bakarnya. Otak bisnisnya seketika aktif. Ia bisa sukses besar jika pohon itu tumbuh dengan sehat dan menghasilkan banyak buah. Kemudian, ia membuka Goddess Shop untuk melihat skill atau item yang akan berguna untuk pohonnya. Seketika kemudian, ia menemukan skill yang cocok. Skill itu bernama Airma Everlasting Bountiful. Item ini berharga 20.000 koin. Deskripsinya menyebutkan skill ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki sifat baik yang diakui oleh Sang Dewi. Sebuah quest akan aktif setelah pembelian, dan produk akan diterima ketika berhasil menyelesaikannya. Koin tidak akan dikembalikan jika gagal menyelesaikan quest. Kemudian, Ilshin mulai memungut puntung rokok satu persatu. Ia mengeluh, mengapa harus melakukan ini demi menyelamatkan pohon dunia? Setelah membersihkan puntung rokok, sistem memberikan notif, Anda telah berkontribusi untuk membersihkan dunia. Perbuatan baik bertambah 1. Ilshin mengeluh, mengapa hanya bertambah 1, sedangkan questnya menyuruh hingga 100 kebaikan? Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dan bertanya apa yang ia lakukan di wilayahnya. Ilshin refleks menoleh ke belakang. Yang memanggilnya adalah seorang pria Sigma dengan otot yang bagus. Ia mengatakan tempat ini tidak cocok untuk pemula seperti Ilshin. Ilshin sejenak berpikir seakan pernah melihat pria itu entah di mana. Ilshin berpikir bahwa pria itu adalah gelandangan dan menjelaskan situasi salah pahamnya. Ia baru sadar kalau gelandangan itu sangat sensitif soal wilayah. Untuk mencegah salah paham itu, Ilshin memberikan uangnya kepada pria tersebut. Namun, pria itu malah murka dan berkata, "Beraninya Anda mengasihani aku, Cahai Gangsan." Ilshin kemudian mengingat nama pria itu. Ia adalah seorang hunter kelas S yang dulunya adalah pembersih jalanan. Hunter Cahai Gangsan. Dengan kecepatan kilat, ia menyambar uang di tangan Ilshin. Ilshin pun terkejut karena ia tak sadar uangnya telah hilang. Ia kemudian melihat ponselnya dan keheranan mengapa poin kebaikannya tidak bertambah. Padahal, ia telah membantu orang yang tidak punya uang. Ia menduga kalau poinnya tidak bertambah karena ia mendonasikan uangnya ke orang yang suka mabuk adalah pilihan yang salah. Ilshin kemudian mengatai pria itu dengan sebutan kakek tua. Cahai Gangsan yang mendengar itu langsung marah dan menanyakan kembali, "Apa kau menyebutku kakek tua?" Tiba-tiba Ilshin mengubah kalimatnya. Ia meminta dengan sopan agar abang muda bisa membuang sampah botolnya ke dalam plastik miliknya. Saat Cahai Gangsan mendengar Ilshin memanggilnya abang muda, reaksinya langsung berubah. Ia senang dan memukul pundak Ilshin sambil ketawa dan berkata, "Matamu tajam sekali ya." Ilshin kemudian batuk-batuk dan lega bahwa Hunter Cahai Gangsan tidak jadi marah. Seketika, ada bunyi alarm dari kota menandakan ada monster yang bermunculan. Iya, Ilshin kemudian batuk-batuk dan lega bahwa Hunter Cahai Gangsan tidak jadi marah. Seketika, ada bunyi alarm dari kota menandakan ada monster yang bermunculan. Saat mendengar alarm itu, banyak penduduk di sekitar yang mulai panik dan segera ingin pulang. Cahai Gangsan sedikit bergumam bahwa alat yang mereka gunakan memang canggih. Bisa memprediksi kapan monster akan segera muncul. Ilshin saat mendengar alarm itu seketika ingin kabur begitu saja. Namun Cahai Gangsan salah paham. Ia mengira Ilshin ingin pergi ke arah monster. Ia langsung menarik Ilshin dan mengajaknya pergi bersama-sama. Dalam sekejap ia melompat dan membawa Ilshin. Ilshin mencoba menjelaskan bahwa abang muda salah paham. Sesaat kemudian Ilshin merasa aneh. Ternyata lompatan Cahai Gangsan sangat tinggi. Bahkan Ilshin sangat terkejut saat melihat ia berada di atas langit. Beberapa saat kemudian mereka sampai di sebuah gudang. Cahai Gangsan menjelaskan. Sistem para hunter mengatakan bahwa 80% akan terjadi break dan monster akan bermunculan di sini. Ia mendarat sambil memegang Ilshin dengan santai. Cahai Gangsan keheranan dan menduga Ilshin pingsan. Ia mengira Ilshin adalah hunter kelas B dari tampangnya. Cahai Gangsan kemudian melihat monster itu. Ia kecewa yang muncul hanya Beelzebub dan memutuskan kalau monster ini cocok jadi pemanasannya hari ini serta jadi makanannya nanti setelah dihabisi. Monster kata itu melirik ke arah Ilshin menduga bahwa ia adalah tuan muda yang dirumorkan sebagai Evil God. Ia merasa beruntung tiba paling duluan untuk membawanya kepada masternya. Kemudian ia menyuruh Cahai Gangsan untuk minggir. Cahai Gangsan tidak memahami bahasa monster dan ia mulai kesal karena monster itu mengeluarkan suara aneh. Seketika ia mengaktifkan skillnya dan melesat ke arah monster itu. Ia mulai mendekati monster itu dengan tangan yang penuh dengan aura mematikan. Namun tiba-tiba sistem Ilshin muncul karena monster tersebut mengeluarkan aura yang mengancam nyawa pemilik authority. Seketika sistem mengaktifkan skill Night Blooming Rose dan memunculkan tanaman pemakan serangga. Seketika tanaman itu menarik perhatian monster Beelzebub dan Cahai Gangsan. Seketika tanaman itu memakan keduanya. Tiba-tiba Ilshin terbangun dan ia merasa berada di tempat lain. Ternyata itu dimensinya para semut pengikutnya. Ia melihat saintes dari belakang dan ingin bertanya di mana ia berada. Namun saintes mengatakan hal lain yang membuat Ilshin bingung. Saintes mulai memuji Ilshin bagaikan dewa. Ilshin yang mendengar itu malah tambah bingung. Namun tiba-tiba dimensinya retak dan Ilshin kembali ke dunianya. Ia mendengar ada seseorang yang menjerit ketakutan dan menyebut-nyebut mamanya.
Saat ia menoleh ternyata itu berasal dari Cai Gangsan. Ia sangat ketakutan karena sempat dimakan oleh bunga besar. Ilshin seketika menutup hidungnya dan mengejek Cai Gangsan bau sekali. Kemudian tiba-tiba sistem memberikan notif. Ilshin telah berhasil mengalahkan bawahan seorang Evil God. Berkontribusi pada ketentraman dunia. Kemudian progres yang tadinya hanya 10 sekarang menjadi 1,012 poin. Seketika Ilshin berhasil memperoleh item Tears of Everlasting Bountiful. Efek dari item itu telah diaktifkan dan mengobati tunas pohon dunia yang sedang sakit. Seketika otak bisnis Ilshin muncul lagi. Ia tersenyum licik dan berimajinasi akan mendapatkan banyak uang dari buah pohon itu nantinya. Sistem memberikan notif bahwa pohon dunia telah berhasil disembuhkan. Ilshin telah menyiapkan pondasi kemakmuran semut hitam. Kemudian Ilshin menoleh Cai Gangsan dan bingung harus membuangnya kemana. Sesaat kemudian ambulan datang dan mengangkut Cai Gangsan. Sistem mengatakan bahwa jika jumlah pengikut Ilshin meningkat dan mereka makmur maka Divine Power Ilshin akan bertambah. Kemudian sistem memberikan notif kalau anggota semut hitam memberikan Ilshin patung kedua karena telah menyelamatkan pohon dunia. Kemudian terlihat seorang petinggi sedang berdiskusi dengan asistennya tentang betapa hebatnya Cai Gangsan. Meskipun ia telah lama istirahat, ia mampu mengalahkan monster itu dengan mudah. Kemudian ia menanyakan keadaan Cai Gangsan. Asistennya menjelaskan bahwa ia tidak terluka secara fisik namun saat asisten membawakan bunga sebagai oleh-oleh kepadanya, ia malah nampak ketakutan. Kemudian petinggi itu bertanya lagi tentang proyek Akademi Hunter. Asisten menjelaskan bahwa persiapannya telah selesai dan akan langsung memulai proyeknya begitu Tuan Cai Gangsan sembuh. Petinggi itu meyakinkan bahwa Tuan Cai Gangsan dapat menjadi guru yang baik untuk anak itu. Ia tak sabar melihat guru yang hebat serta murid yang penuh talenta di masa yang akan datang. Berpindah ke apartemen Ilshin yang masih bolong. Saat melihat patung keduanya, ia mulai risih dan bergumam bahwa itu tidak mirip dengannya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata itu panggilan dari saintes. Kemudian Ilshin baru sadar saat ia mengingat semut itu mirip seperti yang ia temui tadi. Ia tak menduga jika para semut akan menghubunginya. Ternyata efek patung Ilshin adalah meningkatkan tingkat empati Ilshin terhadap para semut dari dunia Godmaker sebanyak 10%. Saintes ternyata meminta tolong Ilshin untuk menyelamatkan anggotanya yang terluka. Ilshin bertanya mengapa ia tergeletak. Seketika sistem menjelaskan bahwa anggota semut hitam sedang sekarat. Ia telah diserang oleh seekor demonic beast. Seketika Ilshin murka dan menanyakan siapa yang berani mencelakai pengikutnya. Dengan gagah Ilshin menyuruh para semut untuk membawanya kepada demonic beast itu sekarang juga. Ia akan memastikan bahwa demonic beast itu hancur berkeping-keping. Saat mendengar itu, para semut bangga dan senang serta memuji Ilshin. Ilshin kemudian menyuruh mereka untuk menunjukkan jalannya. Namun dalam hati ia menyesal karena terbawa suasana, ia takut wibawanya sebagai dewa malah hilang. Beberapa saat kemudian, para semut mulai berlari dan menunjukkan jalannya ke Ilshin. Namun Ilshin adalah orang yang tak sabaran dan berkata dalam hati mereka lambat sekali. Seketika saintes satu rekannya berhenti dan tampak gemetaran. Ilshin kemudian mendekatkan layarnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sistem kemudian mengidentifikasi target. Ternyata demonic beast itu adalah kecoa. Saat melihat segerombolan kecoa itu Ilshin seketika gemetar dan ketakutan. Keberaniannya yang bergejolak tadi tiba-tiba menghilang saat segerombolan kecoa menatapnya. Sistem memberikan penjelasan bahwa itu adalah monster bertipe summon bernama Dark Demonic Beast yang disummon oleh summoner Chochcroach. Mereka bisa menduplikasi diri mereka setiap jam, menambah jumlah mereka sebanyak 2 kali lipat. Waktu yang tersisa 1 detik. Ilshin terkejut mereka bisa menduplikasi diri mereka dengan super cepat. Semut hitam mulai pesimis dan ingin kabur dari kecoa itu. Namun saintes dengan gagah menyuruh mereka berhenti. Jangan goyah. Dan jangan lupa, dewa yang melindungi semut hitam Yu Ilshin selalu bersama kita. Seketika Ilshin langsung kabur tanpa basa-basi. Saintes yang melihat itu dibuat tak percaya dan tak bisa berkata apapun. Seketika para semut ketakutan dan menangis mengira dewa mereka telah meninggalkannya. Berpindah ke kediaman Sang Raja Serangga. Sang Raja bertanya kepada bawahannya apakah ia yakin dengan idenya. Sang bawahan langsung menjelaskan bahwa kemampuan demonic beast tak usah diragukan lagi. Mereka adalah makhluk yang dipanggil dari Devil Dome pada peperangan sebelumnya. Bawahan itu dengan percaya diri akan mempersembahkan kepala Evil God itu kepada Sang Raja dalam kurun waktu 3 hari. Sang Raja yang mendengar itu langsung tertawa kegirangan dan tak sabar menantikannya. Namun ia mengancam bawahan itu. Jika gagal maka ia akan mengambil nyawanya. Namun tiba-tiba ada satu serangga pembawa berita masuk dan ingin menyampaikan pesan darurat. Sang Raja seketika murka dan bergumam jika pesannya tidak sedarurat itu maka serangga itu akan dihukum. Serangga pembawa pesan itu kemudian menunduk dan menjelaskan bahwa demonic beast yang dipanggil oleh penyihir serangga kecoa telah berlipat ganda menjadi ratusan juta tapi sang evil god yang keji itu berpindah ke area hutan. Di sana nampak seperti banyak asap. Ternyata asap itu berasal dari obat pembasmi kecoak dan sedang dijaga oleh beberapa penjaga semut hitam. Ternyata mereka meletakkan beberapa sekaligus. Monster kecoa itu langsung tepar dan tak mampu bergerak lagi. Ilshin melihat itu sambil menutup hidungnya dengan sehelai kain.
Ternyata saat Ilshin kabur, ia mencari obat pembasmi kecoak. Ia bersyukur karena telah mempersiapkan obat itu dari lama. Kemudian ia melihat ada satu kecoak yang terlihat masih dalam sakaratul maut. Ia kemudian ketawa dan mengejek semua kecoak itu. Namun tiba-tiba ia melihat saintes yang terlihat murung. Ia meratapi nasibnya seolah tak percaya Yu Ilshin tadi pergi meninggalkannya. Saintes kemudian menangis dan berteriak bahwa ia tidak berhak untuk memuja Yu Ilshin. Kemudian ia meminta Ilshin untuk mengambil nyawanya. Namun Ilshin menolak dan mengatakan bahwa saintes terlalu berlebihan. Saat ia menenangkan saintes, tiba-tiba sistem memberikan notif bahwa Ilshin telah memenuhi kondisi-kondisi untuk pembentukan sebuah authority unik. Sistem kemudian menjelaskan bahwa ia dapat membeli authority unik bernama Goddess Multipling Tomb dengan harga 100 koin. Saat melihat harganya 100 koin, Ilshin langsung membelinya tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Saat membaca deskripsi skillnya, ia masih belum terbiasa dengan komentar yang dibuat oleh seorang sindrom fantasi. Ia kemudian lari dan ingin mengecek kemampuannya. Namun ponselnya berdering. Ia sangat terkejut saat membaca pesannya. Ternyata yang mengirimkan pesan adalah manajernya. Dan dia meminta untuk bertemu Ilshin sekarang juga. Sesampainya di sebuah restoran, manajernya menyuruh Ilshin untuk minuman lebih banyak lagi. Ilshin dengan sungkan menerimanya. Kemudian mereka berdua mulai terlena dalam pikirannya. Ilshin bertanya mengapa manajernya menatap Ilshin seperti itu. Seketika manajernya menanyakan mengapa Ilshin sangat lambat sekali dalam pekerjaannya. Ilshin terlihat pucat dan sedang mencari alasan. Ia kemudian berteriak dengan tegas, menanyakan apakah Ilshin serius dengan pekerjaannya atau tidak. Ilshin kemudian bertanya mengapa dia tiba-tiba teriak. Apa karena ia telah banyak minum ya? Ia kemudian menjelaskan keadaannya kepada Ilshin kalau dirinya telah membuatnya susah di perusahaan. Kemudian ia memaki Ilshin dan mengatakan Ilshin sebagai autor gembel. Saat mendengar itu Ilshin kembali tertekan dan panik. Namun tiba-tiba sistem memberikan notif bahwa Demonic Beast mulai menyerang semut hitam sekali lagi. Sistem menyarankan agar Ilshin melipat gandakan semut hitam untuk melawan Demonic Beast itu. Ilshin kemudian menyuruh sistem agar melipat gandakan diri mereka sendiri. Saat melihat Ilshin bermain ponsel, manajer seketika murka. Ia melempar Ilshin dengan sayur selada dan memakinya gembel karena berani bermain game di situasi seperti itu. Suara mereka terdengar hingga keluar. Kemudian Ilshin menanyakan apakah orang ini sudah gila. Manajer langsung menyaut bahwa ia memang sudah gila dan akan memperbaiki sifat busuknya hari ini. Kemudian pemilik restoran menyuruh mereka agar jangan berkelahi di area restoran. Kemudian berpindah ke dimensi lain para semut. Di sana terlihat mereka seperti kerasukan sesuatu. Terlihat saintes berdiri di atas mereka dan mengeluarkan aura merah dan memuji dewa mereka yaitu Yu Ilshin. Dengan aura mematikan berwarna merah. Ia menghadap bulan purnama yang sedang dalam fenomena berwarna merah. Saintes kemudian mengatakan bahwa semua Demonic Beast akan dibasmi tanpa pengecualian. Seketika sistem memberikan notif bahwa Ilshin telah berhasil mengalahkan Demonic Beast of Calamity. Utusan dari tanda tanya. God of Destruction. Ilshin memperoleh 300 juta God Coin putih. Saat melewati jalanan kosong, Ilshin jalan dalam kondisi sempoyongan namun sistem masih terus memberikan notif bahwa Everlasting Bountiful Prosperity yang telah mendukung Yu Ilshin ingin menjadi sponsor. Yu Ilshin dapat memilih authority apapun sebagai hadiah spesial karena telah mencapai rank C di Benevolent Savior. Everlasting Bountiful Prosperity akan menutup semua biayanya. Sambil kesal ia memaki ponselnya. Jadi kesimpulannya Ilshin bisa membeli sebuah authority secara gratis. Seketika itu pula ia memilih authority yang paling mahal. Yu Ilshin telah memilih authority. Ia ternyata beneran memilih authority paling mahal Cai. Lihat nolnya banyak begitu buset. Namun karena level Yu Ilshin sangat rendah, ia tidak bisa mendapatkan authority The Charition of Heaven and Earth dengan benar. Skill itu akan sedikit dimodifikasi agar seusai dengan level Yu Ilshin saat ini, dan berubah nama menjadi The Fake Charition of Heaven and Earth yang hanya dapat dipakai sekali. Seketika itu pula dunia yang awalnya damai tiba-tiba mengeluarkan alarm bahaya. Sistem langsung memberikan notif bahwa sebagian dunia akan direformasi. Kakak Miri melihat Miri belum tidur dan bertanya sedang apa dia. Miri menyuruh kakaknya untuk melihat langit. Orang-orang pun menatap ke arah langit dan merasa takut. Petinggi dan para hunter dibuat terkejut. Ternyata di langit ada bulan baru yang berwarna kuning keemasan. Kemudian diperlihatkan seorang pria gondrong sedang menatap bulan tersebut. Dan ia menanyakan apakah benar itu si Lighting Empress? Pria satunya hanya dia membisu di hadapan pria gondrong. Pria gondrong itu menanyakan kembali. Apa itu nama hunter yang mencampuri urusan Guild Master? Pria tersebut tampak gemetar dan menjawab iya. Ternyata pria gondrong tersebut tidak mengenakan busana. Ia terlihat seperti orang tak waras. Ia mengatakan sudah saatnya. Pria satunya bertanya harus perlu berapa orang lagi? Pria gondrong itu menjawab semakin banyak maka semakin baik. Ia ingin mengumpulkan lagi 2000 orang. Ia kemudian mengeluarkan kemampuannya dan memuji dewa untuk menunggu sebentar lagi. Ia akan segera mengabulkan permintaannya. Di luar angkasa, para astronot mulai eksplorasi bulan kedua.
Mereka mengatakan bahwa mustahil untuk mendekati bulan itu. Saat roket itu mendekat, tiba-tiba roket itu seakan tertarik oleh gas bulan itu. Kemudian terlihat perbedaan bulan itu ketika siang dan malam. Bulan itu saat siang berwarna hijau, sedangkan saat malam berwarna kuning keemasan. Para ahli memprediksi bahwa Gate dan Dungeon Break akan meningkat drastis. Oleh karena itu, melalui konferensi pers, Hunter Asosiasi Korea Selatan telah mengajak pemerintahan dan asosiasi Hunter lainnya untuk berkumpul dengan tujuan merespons kemunculan bulan kedua. Di sana terlihat Il-shin duduk sambil menggaruk kepalanya. Ia sangat pusing karena semalam kebanyakan minum. Miri kemudian menyampaikan pada Il-shin kalau ia sudah berputar 500 lapangan, dan Il-shin menghitung itu sekitar 4 menit. Kemudian Il-shin menyuruh Miri untuk melakukan pelang. Sembari Miri melakukan pelang, Il-shin akan memasuki dunia batin Nona Miri. Skill The Blind Goddess AS diaktifkan. Ia tiba di dunia batin milik target. Saat Il-shin tiba, ia terkejut. Mengapa harimau kemarin yang terlihat ganas tiba-tiba menjadi super imut seperti kucing? Dengan kekuatannya, Il-shin pun mulai memotong rantainya satu persatu. Ia sudah memotong banyak rantai, tapi masih ada tersisa banyak sekali rantai yang terikat pada harimau itu. Sesaat sebelum keluar dari dunia batin Nona Miri, harimau itu nampak menyukai Il-shin dengan menjilatinya. Seketika Miri tanpa sengaja mengeluarkan aura petir yang menjulang ke langit. Miri menduga bahwa pelatihan yang diberikan Il-shin sangat efektif. Namun, Il-shin yang mengetahui fakta itu tampak menghindari untuk memberitahu yang sebenarnya. Kemudian Il-shin memberikan nasihat agar ia hati-hati dalam berlari karena ada banyak orang di sekitar sini. Miri pun mengikuti sarannya dan berterima kasih kepada Il-shin. Saat Miri mulai berlari, Il-shin melihat ponselnya. Terlihat bahwa saintes ingin Il-shin memberikan mereka sebuah nama. Il-shin kemudian menyetujui. Daripada menyebutnya saintes, ia mulai memikirkan nama yang cocok untuknya. Kemudian Il-shin memberinya nama Anti karena dia adalah semut. Anti yang mendengar itu pun senang. Seketika semua pengikut semut yang lain ingin diberi nama juga oleh Il-shin. Dia bingung dan memikirkan nama apa yang cocok untuk mereka. Dia mulai menamai dari semut 1 hingga semut 100. Setelah selesai, ia pulang ke apartemennya. Saat ia ingin bersantai, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata saintes dan 100 pengikut lainnya telah berevolusi dari Black 3B menjadi Formica 3B. Tampilan game pada ponselnya juga berubah menjadi lebih canggih. Karena evolusi dari Formica 3B, poin pengalaman pemanggilan kecoak akan dikonversi. Level Dewa Yu Il-shin sekarang adalah 2. Karena ada kenaikan level, Civilization Renaissance telah dibuat. Seketika hutannya berganti. Anti yang melihat itu pun kagum dan memuji Il-shin. Ternyata Il-shin sedang kustomisasi. Ia bisa membuat ladang, rumah, pagar, dan bangunan lainnya. Il-shin kemudian menjelaskan bahwa ia telah membangun banyak bangunan termasuk lapangan pelatihan dan tembok pertahanan. Seharusnya mereka bisa berlatih dan mempertahankan diri sendiri, kan? Anti kemudian bersorak bersama rekannya dan memuji Il-shin. Il-shin yang mendengar itu terlihat agak risih karena mereka berlebihan. Tapi ia melihat mereka semakin imut serta nama kaum mereka menjadi Formica 3B membuat mereka semakin imut. Il-shin kemudian menyadari sesuatu. Formica adalah bahasa Latin dari semut. Apa mereka akan berevolusi lagi ya? Kemudian ia melihat tombol-tombol pada ponselnya. Ia penasaran dan mencobanya satu persatu. Kemudian muncul Warrior Tower. Deskripsinya menjelaskan bahwa tower ini dikelola oleh Eternal Seeker. Tower ini terlihat berbahaya hingga tingkat keselamatan penantang berada di bawah 0,00001%. Pengikut Il-shin penasaran dan merasa takut. Dari deskripsinya terlihat sangat berbahaya. Il-shin memutuskan untuk merobohkan tembok luar agar pintu masuknya terhalang. Seketika pagarnya roboh dan mengagetkan para semut di sekitarnya. Il-shin dengan tegas memerintahkan mereka agar tidak masuk ke dalam walaupun mereka penasaran. Kemudian muncul salah satu semut yang terlihat berbeda. Ia meratapi tower itu dan melihat dirinya sendiri. Kemarin saat kecoak menyerang, ia hanya bisa kabur. Namun saat ini ia menginginkan kekuatan untuk bertambah kuat. Kemudian ia mulai melihat tower itu dan berniat untuk masuk ke dalam. Di kediaman sang raja terlihat kesal
Wah.